Selamat datang di Mentoring Senat Statistika 1, di mana hari ini kita akan membahas mengenai materi UTS tahun lalu dan perkenalkan nama saya Ivana Gracia. Jadi, kita akan langsung masuk ke soal yang pertama. Di soal yang pertama ini kita akan diminta untuk mengerjakan tentang distribusi frekuensi, di mana di sini ada data yang tidak berkelompok. Nah, di sini kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi dan diketahui bahwa salah satu interval kelasnya itu adalah 60 sampai 64. Lalu kita diminta juga untuk membuat histogram, poligon, dan juga ogive serta jelaskan maknanya. Jadi yang pertama, ketika kita mau buat distribusi frekuensi, yang penting untuk kita lakukan adalah kita harus tahu dulu berapa sih jumlah kelasnya. Nah, di sini itu jumlah kelasnya itu rumusnya itu adalah 1 plus 3,322 log N. Nah, di mana berarti teman-teman tinggal masukin dari jumlah data yang ada sebelumnya, totalnya itu adalah 40, kalian tinggal masukin 1 plus 3,322 log 40, berarti sama dengan 6. Nah, sebenarnya ini tuh angka aslinya itu adalah 6, sekian, dan seharusnya itu dia dibulatkan ke atas, jadi 7. Tapi karena aku lihat dari datanya itu cuma maksimal ada di 79, dan di kelas 7, yang ke-7-nya ini juga nggak ada frekuensinya, jadi aku bulatkannya menjadi 6 saja. Nah, terus di sini di soal dikasih tahu bahwa salah satu kelas yang diketahui itu ada di interval 60 sampai 64, berarti intervalnya itu adalah 5. Lalu di data sebelumnya, di sini kita bisa lihat bahwa data terkecilnya itu ada di angka 50, dan juga angka terbesarnya itu ada di angka 79. Nah, lalu di sini juga akan ada rumus XI atau nilai tengah, di mana rumusnya itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, jadi yang pertama ini kita buat dulu tabelnya, di mana kita akan membuat tabel frekuensi nilai UTS. Nah, tadi diketahui bahwa intervalnya 5, jumlah kelasnya 6, dan juga minimalnya itu 50. Nah, dari minimal 50 ini akan dijadikan sebagai batas bawah dari kelas pertama. Berarti 50 dikurang 54, 50 sampai 54 maksud saya. Lalu selanjutnya ada 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, 75 sampai 79. Nah, setelah itu kita akan masukkan frekuensinya, di mana frekuensinya itu kita hitung dari data di sini. Nah, di sini tuh misalnya 50 sampai 54. Kita cari data mana aja yang masuk ke 50 sampai 54. Berarti kan yang 50, lalu yang 53, lalu yang 52. Nah, jadi tulislah FI-nya di sini 3. Lalu 55 sampai 59, teman-teman bisa cari lagi di mana yang ada di antara 55 sampai 59, yaitu ini 58. Berarti teman-teman bisa masukin 1. Dan seterusnya sampai nanti jumlah FI-nya itu adalah 40. Nah, setelah itu teman-teman bisa cari terlebih dahulu XI-nya. Nah, XI-nya ini kan rumusnya batas bawah tambah batas atas bagi 2. Berarti di kelas ini 50 sampai 54. Nah, berarti batas bawahnya itu 50, batas atasnya 54. Jadi 50 tambah 54 bagi 2, dapatlah XI-nya itu 52. Lalu 55 tambah 59 dibagi 2, dapatlah 57. Lalu setelah itu 60 sampai 64 dibagi 2, 62, dan seterusnya. Atau teman-teman kalau mau lebih mudah, teman-teman cukup cari XI di pertama aja, lalu selanjutnya teman-teman tinggal tambahin dari interval yang udah ada, yaitu 5. Nah, setelah XI-nya sudah diketahui, FI-nya sudah diketahui, baru teman-teman bisa cari FI XI-nya. Dengan cara FI dikali XI, berarti 3 dikali 52, 156, 1 dikali 57, 57, 2 kali 62, 124, dan seterusnya. Jika sudah semua diisi, lalu teman-teman bisa menjumlahkannya. Sehingga hasilnya itu adalah 2820. Nah, setelah itu teman-teman bisa melanjutkan dengan membuat FR, di mana FR ini adalah persentase yang menunjukkan jumlah frekuensinya. Di sini teman-teman lihat di kelas yang pertama ini FI-nya itu adalah 3 dengan jumlah datanya itu adalah 40. Nah, berarti teman-teman tinggal dibagi lalu dikalikan saja. Berarti
Untuk kelas yang pertama, 3 dibagi 40 kali 100%, dapatlah 7,5%. Kelas yang kedua, 1/40 dikali 100%, 2,5%. 2 dibagi 40 kali 100%, dapatlah 5%, dan seterusnya. Jadi ini teman-teman tinggal membagikan FI yang ada di kelas dibagi dengan jumlah N dikalikan dengan 100%. Nah, setelah itu teman-teman akan membuat tepi bawah dan juga tepi atas. Nah, tepi bawah ini teman-teman bisa dapetin dengan cara itu batas bawahnya ini 50, teman-teman kurangin 0,5 sehingga dapatlah batas tepi bawahnya itu adalah 49,5. Dan untuk tepi atas teman-teman bisa dapetin dari batas atasnya yaitu 54 ditambahkan dengan 0,5 yaitu 54,5. Nah, gimana kalau seandainya di soal itu bentuknya nggak bulat nih kayak gini, nggak 50 dan nggak 54, misalnya bentuknya itu adalah 49,5 sampai 54,5, berarti kan dia bentuknya itu ada desimalnya. Nah, kalau misalnya ada desimal 1, teman-teman bisa kurangin itu bukan 0,5 tapi dikurangin dengan 0,05 dan tepi atasnya berarti ditambahkan dengan 0,05. Nah, kalau misalnya desimalnya ada 2 berarti dikurangi sama 0,005 lalu ditambahkan juga sama 0,005. Setelah itu, setelah teman-teman dapetin tepi bawah dan tepi atas, teman-teman bisa membuat FK kurang dari dan juga FK lebih dari. Nah, kalau FK kurang dari, ini didapat dari jumlah data yang nilainya itu lebih kecil dari tepi atas setiap kelas. Jadi cari yang jumlahnya itu lebih kecil dari tepi atas setiap kelas. Nah, kita lihat di sini, di kelas 50 sampai 54, tepi atas itu 54,5. Nah, berarti yang datanya itu kurang dari 54,5 itu ada berapa? Nah, di sini tuh ada 3. Kenapa? Berarti yang masuk ke FK kurang dari kelas pertama itu cuman yang anggota FI-nya aja, ya kan? Karena berarti, yang di kelas 50 sampai 54 berarti semuanya itu emang kurang dari 54,5 kan? Nah, terus yang selanjutnya ini yang kelas kedua FK kurang darinya itu 4. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Di sini tuh tepi atasnya itu adalah 59,5 yang ada di bawah 59,5. Nah, berarti yang masuk ke FI di kelas 1 ini yang ada 3, terus juga yang ini, 1 ini, juga termasuk kan di bawah 59,5. Nah, makanya FK kurang darinya itu adalah 4. Nah, jadi ke bawahnya teman-teman tinggal jumlahin aja dari FI-nya. Di sini kan 3, lalu teman-teman tambahin bawahnya lagi, 3 tambah 1, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 2, 1, 30. 30 tambah 10, 40. Nah, kalau misalnya FK lebih dari, itu teman-teman lihatnya jumlah data yang lebih besar dari tepi bawah setiap kelas. Nah, di sini kita lihat kelas pertama. Di kelas yang pertama, tepi bawahnya itu adalah yang 49,5. Nah, teman-teman harus cari data yang ada angkanya itu lebih besar dari 49,5. Nah, berarti ada 40. Kenapa 40? Karena memang semua data yang ada di tadi itu kan minimalnya 50. Nah, berarti semuanya itu emang udah lebih kan dari 49,5, makanya teman-teman buatlah 40. Nah, kalau tadi FK kurang dari ini teman-teman ke bawah itu teman-teman tambahin, kalau FK lebih dari teman-teman ke bawahnya teman-teman kurangin. Berarti di sini 40, kurangin 3 jadi 37, kurang 1 jadi 36, kurang 2 jadi 34, 34 kurang 3, 31, 31 kurang 21, 10, dan udah selesai. Jadi untuk tabel distribusi frekuensinya udah selesai. Jadi teman-teman udah bisa bikin kelasnya beserta range-nya, buat FI-nya, lalu buat FK kurang dari, FK lebih dari, nilai tengah atau XI-nya, lalu FI kali XI, lalu FR-nya, tepi bawah, dan juga tepi atasnya. Nah, setelah udah selesai, teman-teman akan buat tadi diminta untuk buat histogram dan juga poligon serta algif. Nah, jadi kalau histogram itu adalah diagram batang. Jadi teman-teman tinggal menggambarkan dari yang udah ada. Nah, di sini. Misalnya kelas yang pertama ini 50 sampai 54, FI-nya 3. 55 sampai 59, FI-nya 1. Nah, berarti teman-teman tinggal gambar. Tadi kelas 50 sampai 54 itu dia TB-nya itu 49,5 sampai TA-nya itu 54,5. Jadi teman-teman buat nih di sini dari 49,5 sampai 54,5 dia kan 3. Terus dari 54,5 ke 59,5 ya lihat dari sini tapi bawahnya 54,5 dari atas TA-nya itu 59,5 ini FI-nya 1.
Ya teman-teman tinggal gambarin aja, berarti selanjutnya 2, 3, 21, 10. Jadi ini sesuai sama frekuensinya aja. Nah, kalau yang garis teman-teman juga sama, teman-teman tinggal bikin titiknya. Nah, tadi itu kan yang kelas pertama ini kan TB-nya 549,5 sampai 54,5. Teman-teman bikin di tengah-tengahnya di sini. 3, lalu di sini 1, di sini 2, 3, 21, 10. Nah, jika sudah, tadi kita diminta untuk membuat artinya. Nah, jadi artinya apa sih? Kesimpulannya itu adalah nilai UTS dengan frekuensi tertinggi itu ada di range 69,5 sampai 74,5 ya ini. Karena dia frekuensinya ada 21 kan. Yaitu ini kelas yang mana sih? Ini tuh kelas yang 70 sampai 74 nih. Range TB-nya 69,5, TA-nya 74,5. Dan yang mana yang paling rendah? Yang paling rendah tuh yang ini, yang satu. Nah, dia ada di range mana? Range 54,5 sampai 59,5. Nah, berarti dia kelas yang mana? 54,5 sampai 59,5 itu masuk ke kelas yang 55 sampai 59. Makanya teman-teman bisa dibuat kesimpulannya seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan membuat kurva ogifnya. Kurva ogif ini tuh sebenarnya juga sama nih, tapi kita buat ada dua garis. Kalau yang dari kiri bawah ke kanan atas itu adalah FK kurang dari, dan yang dari kiri atas ke kanan bawah itu adalah FK lebih dari. Nah, kalau FK lebih dari ini kita mulai dari yang tepi bawahnya, di sini. Kalau misalnya yang FK kurang dari, kita buat dari tepi atasnya. Nah, di sini kita lihat, kelas pertama, tepi bawahnya berapa? 49,5. FK kurang darinya tuh 3. Oh, ini FK lebih dari. Berarti kita lihat FK lebih darinya. 40. Nah, berarti teman-teman tinggal bikin di sininya, tapi bawahnya 49,5 dan FK lebih darinya itu 40. Lalu selanjutnya, kelas yang kedua, dia itu tepi bawahnya itu 54,5 dengan FK lebih darinya itu 37. Ayo teman-teman bikinlah di sini 54,5, di sininya itu 37 dan seterusnya. Berarti di sini 36, 34, 31 sampai ke 10. Nah, ini FK lebih dari. Nah, kalau FK kurang dari, teman-teman lihat dari tepi atasnya. Jadi tepi atasnya di sini kelas pertama 54,5. Dia di sininya itu 3, terus 59,5 tuh 4. Nah, jadi teman-teman tinggal buat 3, 4, 6, 9, 30. Teman-teman buat berdasarkan tepi atasnya. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya, frekuensi FK kurang dari, dia kurvanya tuh naik, bergerak naik. Nah, kalau misalnya yang FK lebih dari, dia bergerak turun, gitu. Selanjutnya, kita akan membahas soal kedua, di mana soal kedua ini tuh kita akan ada disuruh cari variansi data. Kita diminta untuk, jadi dia membandingkan nih ada dua saham dari dua perusahaan. Nah, kita disuruh cari min-nya, variansinya, dan juga ditanya mana sih yang lebih berfluktuasi. Kita diminta untuk menggunakan koefisien variasi. Nah, jadi yang pertama itu yang kita lakukan itu adalah kita mencari XI min X bar pangkat 2. Nah, berarti kan tadi diminta untuk cari min-nya. Nah, X bar ini karena dia datanya juga data yang tidak berkelompok, jadi cara carinya gampang, teman-teman tinggal jumlahin aja jumlahnya di sini. 1.200 tambah 1.250 tambah 1.300 tambah 1.500 tambah 1.650 dibagi. Nah, di sini tuh ada berapa kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data, berarti teman-teman bagi 5. Nanti dapatlah min-nya atau X bar-nya itu adalah 1.380. Nah, berarti min-nya udah dapat ya teman-teman. Terus diminta juga untuk mencari variansi, di mana rumus variansi itu S sama dengan akar dari jumlah XI min X bar pangkat 2 dibagi N min 1. Nah, di sini kita diminta untuk cari XI min X bar pangkat 2. Nah, berarti caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal lihat nih di sini. Di sini itu kan 1.200, berarti 1.200 dikurangkan dengan X barnya itu 1.380, dapatlah hasilnya berapa, lalu teman-teman tinggal pangkat 2, berarti nanti dapatlah 32.400. Lalu yang kedua, 1.250 dikurang 1.380, hasilnya berapa? Terus teman-teman bisa kuadratin, dapatlah 169.000.
Lalu yang ketiga, 1.300 dikurang dengan 1.380 dikuadrat 2 dapatlah 6.400. Lalu 1.500 dikurang dengan 1.380 dikuadratin dapatlah 14.400. Dan 1.650 dikurang dengan 1.380 dipangkat 2 dapatlah 72.900. Nah, setelah itu teman-teman kan diminta untuk mencari jumlahnya. Jadi teman-teman harus jumlahin ya. Dari sini sampai sini jumlahnya berapa? Dapatlah 143.000. Terus teman-teman tinggal masukin ke rumusnya. Berarti akar dari 143.000 dibagi 4. 4 dapat dari mana? N-nya ini di sini kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dikurang 1 berarti kan 4. Nanti dapatlah S-nya atau variansinya itu adalah 189,077. Itu untuk yang PTA. Nah, lalu kita buat juga yang PTB. Kita harus cari X-bar-nya dulu, baru kita bisa cari variansinya. X-bar-nya caranya sama kayak tadi, kita tinggal jumlahin aja. 1.800 tambah 1.950 tambah 2.200 tambah 2.350 tambah 2.500 dibagi 5. Dapetin dari 1, 2, 3, 4, 5. Nanti X-bar-nya itu dapatlah 2.160. Setelah itu, teman-teman harus cari variansinya dengan cara akar dari jumlah XI min X bar kuadrat dibagi N min 1. Nah, jadi kita cari lagi nih, XI min X bar kuadratnya berapa? Yang pertama, 1.800 dikurang 2.160. Berapa hasilnya? Teman-teman kuadratin, dapatlah 129.600. Lalu 1.950 dikurang 2.160, dikuadratin dapatlah 4.400. 2.200 dikurang 2.160 dikuadratin dapatlah 1.600. 2.350 dikurang 2.160 dikuadratin dapatlah 3.600 dan juga 2,5 dikurang 2.160 dikuadratin dapatlah 115.600. Nanti teman-teman jangan lupa menjumlahkan, jadi dapatlah 327.000. Nah, setelah sudah dijumlahkan, teman tinggal masukin ke rumusnya aja, berarti akar dari 327.000 dibagi 4 sama dengan 285,92. Terus kita juga diminta nih untuk mencari data mana sih yang paling berfluktuasi. Nah, yang paling berfluktuasi itu adalah saham PTA. Kenapa? Kita diminta untuk cari koefisien variasi. Di mana koefisien variasi ini tuh rumusnya S per X bar dikali 100%. Berarti yang PTA tadi, S-nya itu berapa di sini? 189,077, nanti dibagi sama X barnya 1.380. Dikali 100% dapatlah 13,7%. Nah, PTB S-nya ini 285,92 dibagi 2160 dikali 100% dapatlah 13,24%. Jadi yang paling berfluktuasi itu yang paling besar koefisien variasinya, yaitu ini kan. Kalau dibandingkan 13,7% sama 13,24% pasti lebih besar yang 13,7. Maka itu yang lebih berfluktuasi itu adalah data dari perusahaan A. Dan semakin besar koefisien variasinya itu menunjukkan bahwa datanya itu semakin berfluktuatif atau heterogen. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 3, yaitu kita di sini ada data produksi jamu selama 5 bulan terakhir dalam bentuk ton. Kita diminta berapa sih penjualan minimum dari 8/20 maksimum. Terus kita diminta untuk cari kemencengan dengan metode momen 3. Nah, yang pertama, dari data yang ada, teman-teman harus urutin terlebih dahulu. Di sini kan ada 50, 40, 33, 30, 45. Teman-teman urutin dari yang terkecil sampai terbesar. Berarti 30, 33, 40, 45, 50. Setelah itu, teman-teman akan diminta untuk mencari berapa produksi minimum dari 8/20 maksimum. Nah, di sini, jadi di sini tuh ada 3 jenis ya. Kalau misalnya persentil, itu adalah dibagi 100 datanya, kalau kuartil dibagi 4, dan kalau desil itu dibagi 10 jumlah datanya. Nah, di sini 8/20 ini kan bisa kita jadikan desil ya, dikalikan dengan 10, berarti 8/20, 8 dibagi 20 kali 10 itu akan dapatlah 4, ya kan. Nah, di sini, kenapa
Kan hasilnya itu 8/20 kali 10 itu kan 4. Kenapa yang dicari ini desil ke-6 bukan desil ke-4? Karena kita diminta untuk cari minimum dari produksi maksimum. Berarti dari ujung kanan yang maksimum, teman-teman harus kurangin 4. Jadi desil itu kan 10 ya maksimumnya. Nah, teman-teman kuranginlah 4. Berarti 10 kurang 4, 6. Jadi yang dicari itu adalah desil ke-6. Beda ceritanya kalau yang ditanya itu adalah berapa maksimum dari 8/20 minimum. Berarti minimumnya itu berapa? Berarti minimumnya itu kan 0 kan ya. Nah, 0 baru teman-teman tambahin 4, baru cari desil 4. Tapi karena dia di sini tanyanya minimum dari maksimum, di mana desil itu maksimumnya 10, teman-teman 10 kurang 4 dapatlah desil ke-6. Nah, desil ke-6 itu berarti rumusnya itu adalah data ke I dikali N plus 1/10. Nah, berarti I-nya di sini kan adalah desil 6, berarti data ke-6, dalam kurung N-nya ini di sini tadi ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, ditambah 1 dibagi 10. Jadi nanti dapatlah data ke 3,6. Nah, D6 sama dengan data ketiga plus 0,6. Nah, kita lihat data ketiganya itu yang mana? Nih, ini kan data ke-1, data kedua, data ketiga. Berarti data ketiga itu adalah 40. Nah, terus yang 0,6 ini dikaliin sama apa? Dikalikan sama data keempat dikurang data ketiga. Kenapa? Karena 3,6 itu ada di antara 3 sama 4 kan ya. Nah, berarti kita harus kurangi nih data keempat dikurangi data ketiga. Data keempatnya di sini adalah 45, data ketiganya itu adalah 40. Berarti teman-teman harus 45 dikurang 40, berarti 40 ditambah 0,6 kali 5. Nanti dapatlah desil ke-6-nya itu adalah 43. Nah, kalau udah, teman-teman kan tadi diminta untuk mencari skewness metode momen 3. Nah, di sini kita itu punya rumusnya itu adalah yang ini, yang rumus skewness. Rumus skewness ini yang jumlah dari XI min X bar pangkat 3 dibagi N kali X pangkat 3. Berarti di sini apa aja yang kita cari? Pertama, X bar dong harus dicari. Karena buat kita cari S di sini, kita butuh X bar dulu. Nah, berarti kita nanti cari X bar. Terus butuh apa lagi? Di dalam rumus S itu ada yang namanya XI min X bar kuadrat. Nah, berarti kita butuh untuk cari ini, XI min X bar kuadrat. Baru XI min X bar pangkat 3, yaitu rumus kemencengannya itu sendiri. Nah, jadi teman-teman bikin dulu 30, 33, 40, 45, 50. Terus teman-teman bikin ke XI min X bar kuadrat. Nah, X barnya ini caranya masih sama kayak yang sebelumnya. Karena di datanya tidak kelompok, teman-teman tinggal jumlahin aja. Nanti 30 tambah 33 tambah 40 tambah 45 tambah 50 dibagi dengan jumlah datanya itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dapatlah X barnya atau minnya itu adalah 39,6. Setelah itu, teman-teman tinggal masukin ke XI min X bar kuadrat. Berarti XI-nya yang mana? 30. Dikurang X barnya 39,6. Teman-teman kuadratin dapatlah 92,16. Lalu 33 dikurang dengan 39,6. Dikuadratin dapatlah 43,56. Dan seterusnya. Jadi caranya masih sama kayak yang sebelumnya udah dijelasin ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal XI dikurang X bar dipangkatin 2. Begitupun dengan yang pangkat 3, berarti 30 dikurang 39,6 dipangkat 3, dapatlah minus 884,736. Lalu 33 dikurang 39,6 dipangkat 3, dapatlah minus 287,496, dan seterusnya. Kalau udah semua, teman-teman harus jumlahin. Karena kan di sini di rumusnya itu adalah jumlahnya kan. Jadi teman-teman jumlahin dari yang 92,16 ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, dapatlah 273,2. Terus yang ini jumlahnya berarti minus 884,736 ditambahkan semuanya sampai yang 1124,864. Dapatlah nanti jumlahnya itu 110,16. Nah, jika udah, teman-teman bisa masukin ke rumusnya, di mana kita harus cari S-nya terlebih dahulu kan untuk mencari kemencengan ini. Berarti S-nya sama dengan akar dari jumlah XI min X bar kuadrat dibagi N min 1. Berarti akar dari 273,2 dibagi N-nya tadi ada 5 ya, yang ini dikurang 1. Nanti dapatlah S-nya itu 8,26. Nah, lalu kita tinggal cari aja nih kemencengannya. Di mana kemencengannya itu rumusnya kan akar dari
jumlah XI min X bar pangkat 3 dibagi N dikali S pangkat 3. Nah, berarti di sini XI min X bar pangkat 3 jumlahnya itu 110,16 dibagi N-nya itu ada, maaf ini salah tulis teman-teman, ini harusnya itu adalah 0, ini adalah 5, jadi 5 dikali 8,26 pangkat 3, lalu nanti teman-teman tinggal jumlahin aja, berarti nanti dapatnya itu hasilnya itu adalah 0,20. Ini aku ada salah tulis ya, 0,20. Berarti nanti kematchingannya itu adalah 0,20, yaitu lebih besar dari 0 atau kurang dari 0 atau sama dengan 0. Nah, karena dia di sini itu adalah lebih besar dari 0, maka dia itu masuk ke menceng ke kanan. Nah, menceng ke kanan itu berarti min lebih besar dari median dan lebih besar dari modus. Itu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini yang kemencengan ini harusnya 5 ya. 5 kali 8,26 pangkat 3, lalu hasil di sini adalah 0,20. Nah, setelah itu di sini kita akan masuk ke soal yang keempat, di mana soal yang keempat ini kita diminta untuk mengisi ini range-range yang masih kosong, terus kita ada jumlah mahasiswanya, terus kita harus cari kemiringan person 1 dan 2, lalu kita disuruh cari keruncingan dengan momen 4. Nah, caranya gimana? Jadi, kita pertama isi dulu ya tabel ini. Di tabel ini itu, di sini itu kita lihat ya, dari 50 ke 59, berarti intervalnya itu 10 kan. Di sini juga kita bisa lihat 70 ke 79, berarti kan 10, berarti intervalnya ini adalah 10. Nah, terus habis itu, karena dia intervalnya 10, kita tinggal kurangin aja 50 dikurang 10. Berarti di sini batas bawah kelas 1 ini adalah 40 dan di sininya itu adalah 49. Lalu di sini 60 sampai 69 dan di sini 80 sampai 89. Terus jumlah mahasiswanya, di sini gimana cara isinya? Kita lihat bahwa dia jumlah N-nya itu adalah 40. Nah, di sini udah ada diketahui 3, 8, 17, dan 4. Teman-teman tinggal kurangin aja. 40 kurang 3, kurang 8, kurang 17, kurang 4. Nanti sisanya teman-teman akan masuk ke kelas 70 sampai 79. Nah, setelah itu, teman-teman bisa mencari, oh ya, di sini juga diminta untuk buat min, median, dan juga modusnya. Jadi yang pertama kita buat dulu X bar-nya atau min-nya. Nah, gimana cara cari min-nya? Cara cari min-nya ini beda ya sama yang tadi. Kalau yang tadi kita tinggal jumlahin terus dibagi sama N-nya. Nah, kalau di sini kita itu caranya adalah masukin rumus. Yaitu adalah total dari FI kali XI dibagi N. Jadi di sini kita butuh XI, butuh nilai tengah. Nah, karena itu kita buat di sini nanti akan ada kelasnya, lalu akan ada FI-nya ini pasti. Kita butuh XI buat cari min, lalu kita butuh FI XI buat cari min juga. Lalu kita butuh FI kali XI min X bar pangkat 2 ini untuk mencari S, dimana nanti S-nya juga atau keruncingannya itu kita akan pakai yang ini. Bukan S-nya teman-teman. Kalau misalnya keruncingan nanti kita pakai yang FI XI min X pangkat 4. Nah, jadi pertama teman-teman kan udah cari nih FI-nya udah tahu segini. Lalu XI-nya berarti teman-teman dapetin dari batas bawah tambah batas atas bagi 2 berarti 40 tambah 49 bagi 2 berarti 44,5, 50 tambah 59 bagi 2 54,5 dan seterusnya. Setelah itu carilah FI XI-nya dengan cara FI-nya 3 dikalikan dengan 44,5, 8 kali 5 4,5, 17 kali 4,5 dan seterusnya. Jangan lupa dijumlahin ya, nanti dapat hasilnya itu 2.600.
Terus FI dikali XI min X bar pangkat 2. Nah, di sini berarti kita lihat nih, XI-nya ini kan 44,5. Kita kurangin sama X barnya ini, 65. Berarti 44,5 dikurang 65 dikuadratin, baru nanti kita kalikan dengan FI-nya itu adalah 3 di sini. Lalu di sininya kita lihat lagi, di sini XI-nya 54,5 dikurangi dengan 65 dikuadratin kita kalikan dengan 8 dapatlah 882. Dan seterusnya. Jadi XI-nya 64,5 dikurang 65 dikuadratin kali 17 dapat segini. Nanti teman-teman jumlahin dapatlah FI kali XI min X bar kuadratnya itu adalah 4390. Nah, begitu juga dengan yang pangkat 4, sama juga caranya, tinggal teman-teman ganti pangkatnya jadi pangkat 4. Berarti di sini XI-nya 44,5 dikurang 65, kalian pangkatin 4 dikalikan dengan FI-nya 3. Lalu 54,5 dikurang 65, dipangkat 4 dikalikan 8, dan seterusnya. Nanti teman-teman jangan lupa untuk selalu menjumlahkannya ya, berapa di sini jumlahnya. Nah, jika udah, teman-teman masukinlah, kita butuh S. Kita akan mencari S-nya, di mana S-nya ini adalah akar dari jumlah FI dikali XI min X bar pangkat 2 dibagi N. Nah, berarti di sini akar dari jumlah FI kali XI min X bar kuadrat. Berarti yang ini 4390 dibagi N-nya itu ada 40 ya. Tadi di sini kita bisa lihat N-nya nih jumlah datanya ini ada 40. Nah, jadi di sini dapatlah S-nya itu 10,476. Nah, setelah itu kita diminta nih buat carikan min, median, dan modus. Tadi minnya udah dapat ya 65. Sekarang kita cari modus sama mediannya. Nah, modus rumusnya itu adalah LO plus C dikali F1 dibagi F1 plus F2. Nah, di mana LO itu tuh yang tepi kelas sebelumnya, tepi atas kelas tepi kelas sebelumnya ditambah dengan C yaitu interval. Lalu F1 ini adalah jumlah frekuensi semua kelas tidak termasuk kelas. Nah, di sini ini adalah jumlah frekuensi modus, kelas modus dengan sebelumnya, selisihnya deh, selisihnya. Lalu kalau F2 ini selisih antara kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, di sini teman-teman buat cari modusnya yang mana sih, kelas yang mana yang modus, teman-teman tinggal lihat di FI-nya, mana yang paling banyak nih. FI-nya yang paling besar tuh yang mana? Yang ini kan, 17. Nah, berarti modusnya itu ada di kelas yang ini, kelas yang ketiga, yang 60 sampai 69. Nah, berarti teman-teman tinggal masukin nih, LO-nya tuh 59,5, itu adalah tepi bawah dari kelas dia kan, 60 kurang 0,5, 59,5. Ditambah intervalnya itu 10, terus habis itu F1 ini tuh selisih kelas modus ini dikurang dengan yang sebelumnya. Jadi 17 dikurang 8, 9. Nah, kalau F2 dia itu adalah selisih dari kelas modus ini dikurang dengan kelas sesudahnya. Kebetulan kelas sesudahnya juga 8. Makanya F1 dan F2-nya itu jadilah 9. Teman-teman tinggal masukin 59,5 ditambah 10 dikali 9 per 9 plus 9. Nanti dapatlah modusnya itu 64,5. Setelah itu, teman-teman masukin ke median. Nah, median ini rumusnya LO plus C dikalikan dengan N per 2 dikurang F1 dibagi F median. Nah, di sini kita cari dulu N per 2. Tadi N-nya itu adalah 40. Nah, 40 dibagi 2 berarti 20. Nah, mana sih kelas yang median? Nah, kita lihatnya dari mana? Kita lihatnya itu adalah dari FK-nya gitu. Jadi di sini nih, kita lihat kelas pertama FI-nya tuh 3 kan. Terus kelas kedua ini 8. Nah, berarti FK-nya nanti bakalan 3 tambah 8, baru 11 kan. Belum masuk ke median yang tadi N per 2 itu adalah 20. Nah, berarti cari lagi. Dari 3 tambah 8 ke 11. 11 ditambah 17. Itu 28. Nah, ini udah menyentuh belum sih yang median ini yang 20? Udah menyentuh kan? Nah, berarti kebetulan kelas mediannya juga sama yang ini. Nah, berarti teman-teman tinggal masukin. Tepi bawah kelas mediannya 59,5 ditambah C-nya 10. Habis itu teman-teman masukin N-nya tadi 40 dibagi 2 dikurang. Nah, F1 ini tuh adalah
F1 di sini itu adalah jumlah frekuensi semua kelas tidak termasuk kelas mediannya. Ini jumlah frekuensi yang sebelum kelas median nih. Jadi kan kelas mediannya yang ini 17. Nah, teman-teman masukin nih 3 tambah 8. Jadi yang sebelumnya, tapi nggak termasuk kelas mediannya. Tadi 3 tambah 8 makanya 11. Terus kita masukin juga frekuensi yang mediannya. Frekuensi mediannya itu kan yang ini kan 17. Makanya di sini 17. Nanti dapatlah mediannya itu adalah 64,79. Jadi udah dapat semua ya, minnya itu 65, modusnya itu 64,5, dan mediannya itu 64,79. Nah, setelah udah semua, kita next nih, kita diminta untuk cari kemiringan atau kemencengan lah ya, tapi menggunakan metode Pearson 1 dan 2. Kalau tadi sebelumnya menggunakan momen 3, di soal ini kita diminta pakai Pearson 1 dan Pearson 2. Nah, di sini di Pearson 1 ini rumusnya itu kan X bar dikurang mod dibagi S. Kalau kemiringan Pearson 2 ini tuh 3 dikali X bar dikurang med dibagi S. Nah, teman-teman tinggal masukin aja X bar tadi sebelumnya berapa? 65. Di sini 65 dikurang modnya ini di sini 64,5. Nah, berarti 65 kurang 64,5 dibagi S-nya tadi 10,476. Nanti dapatlah 0,048. Lalu teman-teman bisa buat kesimpulannya, dia kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Karena dia lebih dari 0, maka datanya itu melenceng ke kanan, di mana data melenceng ke kanan itu berarti min lebih besar dari median dan lebih besar dari modus. Terus Pearson 2-nya tinggal masukin juga 3 dikali X bar-nya itu tadi 65 dikurang mediannya yang mana? Ini 64,79 dibagi 10,476. Nanti dapatlah 0,06, yang artinya dia itu lebih besar kan dari 0, berarti dia datanya itu melenceng ke kanan dengan min lebih besar dari median, lebih besar dari modus. Sesudah itu, kita juga diminta untuk buat keruncingan, di mana keruncingan itu tuh rumusnya itu adalah ini, jumlah FI dikali XI min X bar pangkat 4 dibagi N kali S pangkat 4. Tinggal masukin aja di sini, jumlah FI XI pangkat 4, 1270, 592,5. Di sini dibagi N-nya tadi 40 kan. S-nya itu tadi 10,476. Tinggal dipangkat 4. Nanti dapatlah keruncingan itu 2,637. Nah, di sini kita lihatnya bukan lebih besar atau lebih kecil dari 0, tapi lebih besar atau lebih kecil dari 3 nih. Kalau misalnya dia di sini 2,637, dia itu kan berarti kurang dari 3. Berarti nanti bentuknya itu adalah Platycurtis gitu. Nah, selanjutnya kita akan buat analisis time series, di mana di sini ada data produksi dan juga data penjualan dari tahun 2015 sampai 2021. Nah, kita diminta untuk buat persamaan tren produksi dengan menggunakan metode freehand dan least square, dan kita diminta untuk cari estimasi produksi tahun 2023. Nah, di sini kita fokus ke produksi aja. Jadi teman-teman nggak usah lihat data yang penjualan, karena dia mintanya cuma produksi, kita fokus ke yang produksi aja ya. Nah, jadi kita buat dulu nih metode freehand dan juga least square. Nah, metode freehand itu kan tadi kita udah tahu ya, kalau tahun segini, produksinya segini, tahun segini, produksinya segini. Nah, kita teman-teman bikin dulu tahunnya sama Y-nya. Nah, habis itu baru teman-teman cari X-nya. Di mana cari X-nya itu kalau freehand gampang aja. Jadi yang pertama ini itu tuh pasti dimulai dari 0 dan ke bawahnya pasti selalu berurutan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, setelah itu, seperti yang kita tahu ya, kalau persamaan itu bentuknya itu kan Y sama dengan A plus BX. Nah, gimana cara cari A, gimana cara cari B-nya? Nah, cara cari A-nya itu kita bisa buat dulu nih, kan Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini diketahui nih, Y tahun pertama itu 2100, dengan asumsinya itu kan X-nya itu adalah 0 ya. Berarti kita masukin 2100 sama dengan A plus B dikali X-nya itu 0. Nanti dapatlah A sama dengan 2100. Terus, kita cari B-nya dengan cara kita lihat nih yang paling terakhir nih data yang tersedia. Di X ke-6 gitu misalnya ya. Berarti Y sama dengan A plus BX. Y-nya itu 2410 kan. 2410 sama dengan A-nya tadi udah diketahui kan 2100 ditambah B dikali X-nya itu di sini 6. Jadi tinggal 6B
sama dengan 310. 310 itu dapatnya dari 2.410 dikurang 2.100. Nanti dapatlah B sama dengan 51,67 itu dapatnya dari 310 dibagi 6. Udah deh teman-teman udah dapat Y-nya, udah dapat A-nya, udah dapat B-nya, teman-teman tinggal buat Y yang eee, trennya yang sebenarnya gitu. Berarti Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan A-nya udah diketahui 2.100, B-nya udah diketahui 51,67, berarti 2.100 tambah 51,67 X. Nah, apa sih artinya? Artinya itu jika X-nya 0, ya, X-nya 0, maka Y-nya itu adalah 2.100. Dan setiap kenaikan 1 dari satuan X, ya 1 nambah ini, Y-nya itu akan naik ke 51,67, gitu. Nah, yang selanjutnya ini tuh ada metode least square. Nah, metode least square ini sama nih, kita harus cari X juga, cuman bedanya di sini kita harus cari X kuadrat dan juga XY-nya. Nah, di metode least square ini, kita itu harus lihat nih, dia nggak kayak freehand yang langsung paling atas itu 0, terus ke bawah berurut. Tapi kita lihat nih, dia ada dua jenis, ada yang data ganjil, data genap. Nah, kalau di sini, dia itu datanya ganjil ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganjil. Nah, berarti dia itu akan ada 0 di tengah-tengahnya, di data ke yang tengah-tengahnya nih. Data keempatnya itu kita jadikan 0, terus ke atasnya kita bikin minus, ke bawahnya kita bikin positif. Nah, tapi kalau misalnya datanya genap, misalnya di sini itu ada 8 data, di sini tuh nggak ada 0. Adanya tuh berarti 1 sama minus 1 di tengah-tengah gini. Berarti sini minus 1, sini 1, dan ke bawahnya berurutan. Nah, terus ada juga yang kalau diketahui nih, misalnya nih datanya, oke, datanya 8, ya kan? Tadi katanya kan kalau datanya 8 itu berarti nggak ada 0. Nah, bisa aja data 8 itu bisa ada 0 jika di soal itu dikasih tahu, oh, tahun dasarnya itu yang 2018. Berarti tahun 2018 itu nanti X-nya itu akan 0 ke atas minus, ke bawah positif, gitu. Nah, di sini kita lihat karena data kita ini adalah ganjil 7, berarti 0-nya itu ada di tengah-tengahnya, yaitu data keempat. Kita buatlah dulu, di sini X-nya itu 0, minus 1, minus 2, minus 3, 0, 1, 2, 3. Terus sesudah itu teman-teman akan cari X kuadrat dan juga cari XY buat cari ini A dan B-nya. X kuadrat teman-teman tinggal kalian aja, berarti minus 3 kuadrat, minus 2 kuadrat, minus 1 kuadrat. Terus seterusnya teman-teman jumlahin. Terus kalau XY teman-teman tinggal kali aja, berarti X-nya minus 3 dikali 2.100, dapatlah minus 6.300. Minus 2 kali 2.170, dapatlah 4.340. Minus 1 kali 2.250, dapatlah minus 2.250, dan seterusnya. Ini teman-teman tinggal jumlahin nih, XY-nya itu 1.370. Nah, udah diketahui itu, teman-teman tinggal cari A dan B-nya. A-nya ini rumusnya itu adalah jumlah Y dibagi N. Jumlah Y. Nah, ini Y-nya ini teman-teman jumlahin juga ya. Dapatlah 15.875 dibagi N-nya itu kan 7 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti A sama dengan 15875 dibagi 7 dapatlah 2267,86. Terus B-nya gimana? B-nya itu jumlah dari XY dibagi jumlah dari X kuadrat. Tadi XY-nya itu jumlahnya 1370 dibagi jumlah X kuadratnya itu adalah 28, nanti dapatlah B-nya itu adalah 48,93. Nah, jadi udah dapat nih A-nya, udah dapat juga B-nya. Nah, teman-teman tinggal bikin Y-nya. Y itu sama dengan A plus BX. Berarti 2267,86 ditambah 48,93X. Di mana artinya itu masih sama kayak tadi, kalau misalnya X-nya 0, Y-nya itu berarti 2267,86. Dan setiap kenaikan satu satuan X, maka Y-nya ini akan naik 48,93. Setelah itu, teman-teman akan buat estimasi produksi tahun 2023. Nah, gimana caranya? Teman-teman cukup masukin aja X-nya itu ke persamaan yang udah kita buat tadi. Nah, di persamaan yang freehand ini kita buat ya, Y-nya tadi itu kan 2100 plus 51,67X. Nah, kita tinggal masukin X-nya. Nah, gimana cara cari X-nya? Carinya tinggal gini, ini kan 2021 itu X-nya 6. Berarti 2022 nanti X-nya 7 kan. Nah, berarti 2023 X-nya itu berarti 8. Nah, teman-teman tinggal masukin di sini. Metode freehand tahun 2023 X-nya itu 8.
Berarti 2100 tambah 51,67 dikali 8, dapatlah 2513,33. Terus kalau yang least square sama nih, kita udah dapat persamaannya ini. Nah, teman-teman tinggal masukin X-nya. Gimana cara cari X-nya? Di sini. Kita lihat 2021 X-nya 3, berarti 2022 X-nya 4. 2023 X-nya berarti 5. Nah, berarti kita masukin tahun 2023 X-nya itu 5, berarti Y sama dengan 2267,86 ditambah 48,93 dikali 5. Nanti dapatlah Y-nya itu 2512,5. Jadi menggunakan metode freehand, estimasi tahun 2023 itu adalah 2513,33 dan menggunakan least square ini Y-nya itu adalah 2512,5. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan ujian nanti. Terima kasih sudah menyaksikan dan semangat untuk ujiannya. Good luck!